Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali siang hari ini kita bersama-sama beribadah secara online bersama dengan keluarga besar Bakor Umpris Rumah Sakit Pusat Pertamina. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, sebab aku percaya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bahagia sekali kita boleh bertemu di persekutuan yang indah ini, persekutuan anak-anak Tuhan, persekutuan orang-orang yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan pencerahan tentang rahasia firman Allah yang harus kita hidupi. Bapak Ibu Saudara sekalian, topik pada hari ini adalah hidup lebih dari pemenang. Hidup lebih dari pemenang. Marilah kita berdoa untuk membuka persekutuan pada hari ini dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami boleh bersama-sama ada di dalam hadirat Tuhan, di hadapan tahta kasih karunia-Mu, untuk mendapatkan pencerahan tentang rahasia surga mengenai hidup berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Hamba-Mu yang sederhana ini mohon dipimpin Roh Kudus, dan kami semua yang mendengar juga boleh dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh mendapatkan pencerahan rahasia surga yang akan
menjadi bekal hidup kami di dunia ini, untuk hidup berkemenangan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi topik pada hari ini adalah hidup lebih dari pemenang. Bukan sekedar hidup sebagai pemenang, tapi hidup lebih daripada pemenang di dalam Kristus Yesus. Setiap kita pasti ingin berkemenangan di dalam menghadapi segala sesuatu. Ya, menjadi pemenang dalam menghadapi masalah, menghadapi persoalan, pergumulan hidup, menghadapi godaan-godaan setan dan iblis yang jahat, menghadapi situasi dunia yang tidak semakin mudah tapi semakin sulit, ya, menghadapi berbagai sakit penyakit yang ada dalam dunia ini. Kita ingin menjadi pemenang mengatasi semuanya itu. Dan di dalam Alkitab, firman Tuhan menyatakan bahwa di dalam Yesus kita hidup sebagai pemenang. Lebih dari orang-orang yang menang. Kita baca, saudara, ya, Roma 8, ayatnya yang ke-29 dan 30. Saya akan bacakan. Roma 8, ayat 37, ya, sampai dengan 39. Kita akan baca. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, puji Tuhan. Nah, saudara, kita akan bisa mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Yesus untuk menghadapi semuanya itu yang ada dalam dunia ini, saudara, bila kita memahami siapa kita di dalam Yesus. Ya. Ada 3 hal yang kita akan pelajari. Siapa kita di dalam Yesus, yaitu siapa kita dalam arti status kita di dalam Yesus itu seperti apa. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang berubah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang ketiga adalah bagaimana Allah melengkapi kita untuk bisa hidup berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, 3 hal tadi kita akan pelajari bersama-sama dan semuanya ada di dalam Alkitab. Yang pertama, saudara, supaya kita bisa berkemenangan hidup di dunia ini di dalam Yesus Kristus dan bagi kemuliaannya, yang pertama adalah ketika kita memahami, mengimani, dan menghidupi status kita di dalam Yesus Kristus. Seperti kita ketahui bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dilahirkan baru. Ya, kita menjadi ciptaan baru. Kita menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Pasti firman ini tidak asing bagi kita yang sering mendengarnya. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata bahwa di dalam Yesus kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin, saudara. Ya, di dalam Yesus kita ini diciptakan baru. Apa arti diciptakan baru? Sebagai ciptaan baru. Ya, diciptakan baru sebagai ciptaan baru bukan berarti manusia lama kita dipores-pores untuk menjadi baru. Atau manusia lama kita diperbaiki supaya kelihatan baru. Tidak, saudara. Ya, manusia ciptaan baru adalah benar-benar manusia baru. Bambang Sungkono yang lama sudah mati. Bambang Sungkono yang berdosa sudah mati. Bambang Sungkono yang keturunan Adam yang berdosa itu sudah mati. Ketika Bambang Sungkono terima Yesus, Bambang Sungkono menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Berbeda dengan manusia lamaku dan juga berbeda dengan manusia-manusia lain di dunia yang di luar Yesus. Karena di dalam Yesus, aku diciptakan sebagai manusia baru.
Melalui apa, saudara? Melalui kelahiran baru. Karena kalau kita tidak dilahirkan baru, saudara, kita tetap anak Adam yang berdosa. Kita tetap keturunan Adam yang berdosa, memiliki status dosa, berkarakter dosa, ya, dan cenderung berbuat dosa. Itu sebabnya kita harus dilahirkan kembali, dilahirkan baru. Berpindah dari keturunan Adam kepada kelahiran baru. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan kelahiran baru? Seperti apa kelahiran baru itu? Saudara, ya, bukankah kita secara fisik tetap sama? Wajah tetap sama, secara fisik tetap sama, saudara? Ya, tidak ada yang berubah. Kita tetap ada manusia. Saya tetap saja manusia. Ya, tetapi di dalam Yesus, di dalam dimensi roh, di mata Allah, saudara diciptakan baru, menjadi kelahiran baru. Ya, mengalami kelahiran baru, menjadi ciptaan baru. Ya, bagaimana caranya? Mari kita baca, saudara, ayatnya yang sangat luar biasa. Kita baca Yohanes 1 ayat yang ke-13, ya, saudara. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dan 13. Ya, ayat yang sudah sering kita baca, saudara. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Ya, perhatikan baik-baik, ini indah sekali. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saya ulangi lagi, saudara, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, bukan lagi anak-anak Adam, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Ayat 13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, saudara, ini indah sekali. Ketika kita dilahirkan baru, caranya bagaimana Tuhan membuat kita lahir baru? Yaitu kita lahir baru bukan lagi dari darah dan daging atau keinginan laki-laki, ya, hubungan mama dan papa, ya. Memang secara fisik demikian, tetapi di dalam roh Allah sudah melihat kita, Allah sudah menjadikan kita lahir baru dari Allah. Kita lahir baru dari Allah. Itu sebabnya kita disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Dan Allah itu kudus. Allah itu benar, saudara. Tidak ada dosa di dalam diri Allah. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, bagaimana kita dilahirkan baru, saudara? Mari kita baca di 1 Petrus, saudara. 1 Petrus 1, ya, saudara, ayatnya yang ke-23. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-23. Ya. Saya akan bacakan. Karena kamu telah dilahirkan kembali, ya, dilahirkan baru, dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saya ulangi lagi. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Yang kedua, saudara, kita diciptakan baru. Ya, bukan dari benih yang fana. Benih yang fana adalah sperma bertemu dengan sel telur dan jadilah manusia. Ya, saudara. Tetapi Tuhan berkata, kamu tidak lagi dari benih yang fana. Kamu dilahirkan dari benih yang tidak fana, yaitu kamu dilahirkan oleh firman Allah. Wow, saudara, yang hidup dan yang kekal. Jadi yang pertama kita dilahirkan oleh Allah, yang kedua kita dilahirkan oleh firman Allah. Amin, saudara. Ya, dalam dimensi roh. Dan yang ketiga, saudara, kita lihat di Titus pasal yang ketiga ayat 4 dan 5. Titus pasal yang ketiga ayat 4 dan 5, saya bacakan, saudara. Haleluya. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saya ulangi lagi, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin, saudara. Jadi, saudara, yang pertama kita lahir dari Allah. Amin. Yang kedua kita lahir dari firman Allah. Lahir baru. Dan yang ketiga kita lahir baru lewat pembaruan, lewat permandian kembali, ya, baptisan, dan pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi dalam dimensi roh, Allah menjadikan kita lahir baru. Lihat sekali lagi, lahir dari Allah, lahir dari firman, lahir oleh karya Roh Kudus. Bukankah ini sama dengan Yesus? Yesus juga lahir dari Allah. Dia Allah yang menjadi manusia. Yang kedua, Yesus lahir dari firman. Firman Allah yang menjadi manusia. Dan yang ketiga, Yesus hadir di dunia sebagai manusia melalui kandungan Maria, sang perawan itu, ya, oleh karya Roh Kudus. Amin, saudara. Amin, saudara. Itu sebabnya Yesus sebelum salib disebut sebagai anak sulung Bapa, tapi setelah salib sebelum salib, ya, dia disebut sebagai anak tunggal Bapa, tapi setelah salib dia disebut juga sebagai anak sulung. Kenapa disebut sebagai anak sulung? Karena kita yang percaya dan terima Yesus, ya, sebagai orang berdosa yang percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan, kita dilahirkan baru, dan kita juga menjadi anak-anak Bapa. Amin, saudara. Amin. Itu yang luar biasa. Ya, kalau kita memahami ini, siapa kita di dalam Yesus, bahwa kita sudah dilahirkan baru di mata Allah. Kita lahir dari Allah, lahir dari firman, dan lahir oleh karya Roh Kudus yang memperbarui hidup kita. Puji Tuhan. Kalau saudara tahu ini, saudara memahami ini, dan saudara menghidupi ini, saudara akan bersyukur. Saudara akan sering berdoa, Bapa di surga terima kasih. Aku mengucap syukur, dulu aku orang yang berdosa, keturunan Adam yang berdosa. Tapi ketika aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku lahir baru. Aku menjadi ciptaan baru. Aku menjadi manusia baru. Aku lahir dari Bapa. Aku lahir dari firman. Dan aku lahir dan diperbaharui oleh karya Roh Kudus. Seperti engkau memandang Yesus, engkau memandangku. Seperti engkau mengasihi Yesus, engkau mengasihiku. Seperti engkau berkenan kepada Yesus, engkau berkenan kepadaku. Amin, saudara. Ketika sudah memahami ini, mengimani ini, mengucap syukur, memperkatakannya dalam kehidupan saudara sehari-hari, saudara akan mulai mengalami kemenangan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Yang kedua, sekarang saudara kita melihat apa yang baru, saudara. Ketika kita lahir baru, apa yang baru dalam hidup kita ini? Ya, secara fisik kita tetap sama. Secara fisik wajah kita tidak berubah. Tapi sebetulnya apa yang baru dalam hidup kita? Saudara, ada ayat yang indah sekali, saudara. Mari kita, yang menjelaskan tentang hal itu, mari kita baca Yehezkiel, ayatnya yang ke-36, ayat 26 sampai 27. Yehezkiel pasal 36, ayat 26 dan 27. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Yehezkiel pasal 36, ayat 26 dan 27. Haleluya. Ayatnya berkata begini, demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Saya ulangi lagi. Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat.
Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin, saudara. Puji Tuhan, saudara. Oh, haleluya. Ya, apa yang baru? Sekali lagi secara fisik kita tetap tidak berubah. Ya, wajah tidak berubah secara fisik, tapi di dalam roh Tuhan mengerjakan sesuatu yang baru. Apa yang baru dalam hidup saudara? Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu roh yang baru. R kecil, roh kita. Aku memberikan kepadamu roh yang baru. Ingat pada waktu Adam makan buah larangan itu. Tuhan berkata, pada waktu engkau memakannya, kamu akan mati. Tapi saudara tahu, waktu Adam memakan buah itu, dia tidak mati. Dia masih hidup 930 tahun. Apa yang dimaksud dengan kematian Adam, ya, yang dikatakan oleh Tuhan, ya, adalah kematian rohnya. Secara fisik Adam masih hidup 930 tahun, tapi secara roh Adam mati. Adam tidak lagi punya hubungan kasih dengan Allah. Adam terputus hubungan kasih dengan Allah. Ingat, Allah adalah roh adanya. Dia hanya bisa didekati, dia hanya bisa berkomunikasi dengan kita kalau kita adalah manusia roh yang hidup. Amin, saudara. Ya, itu sebabnya, saudara, Allah memberikan kepada kita ketika kita terima Yesus adalah roh yang baru. Wow. Kemudian yang kedua, Allah memberikan kepada kita apa, saudara? Allah memberikan kepada kita hati yang baru. Kita dijauhkan dari hati yang keras, dikatakan. Kita diberikan hati yang taat. Ya, manusia lama kita, manusia berdosa kita, keturunan Adam, memiliki hati yang keras, cenderung melawan Tuhan, cenderung ingin menolak apa-apa yang dari Tuhan. Ya, tapi di dalam Yesus, Allah memberikan kepada kita hati yang baru, menjauhkan dari kita hati yang keras, dan memberikan kepada kita hati yang taat. Dan terlebih lagi, Roh Kudus, Roh Allah itu tinggal di dalam diri kita untuk menuntun kita, menolong kita, mengajar kita, memimpin kita untuk mampu hidup sesuai dengan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan yang terbaik bagi hidup kita. Oh, haleluya, puji Tuhan. Ya, luar biasa, saudara. Luar biasa. Itulah yang baru dalam hidup kita. Ya, Allah memandang kita sebagai manusia roh. Orang dunia memandang kita sama, ya, tidak berubah. Tetapi Allah memandang kita dalam dimensi roh. Ingat tadi, seperti Allah memandang Yesus, dia memandang kita. Seperti Allah mengasihi Yesus, ia mengasihi kita. Seperti Allah berkenan kepada Yesus, Allah berkenan kepada kita. Mengapa demikian? Karena Yesus ada di dalam kita. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itu luar biasa. Itulah yang berubah dalam hidup kita. Saudara, kalau kita mengerti ini, kita mengimaninya, kita menerimanya dan menghidupinya, maka kita akan mulai berdoa, mengucap syukur. Bapa di surga, aku mengucap syukur bahwa ternyata di dalam Yesus aku memiliki roh yang baru. Aku memiliki roh yang hidup, di mana aku dimampukan untuk berkomunikasi dengan Engkau yang adalah roh adanya. Aku bisa masuk ke ruang Maha Kudus-Mu. Tidak ada lagi tirai pembatas antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Aku bisa berada di hadapan tahta kasih karunia-Mu untuk menerima rahmat, menemukan kasih karunia dan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus aku mengucap syukur untuk pembaharuan yang luar biasa ini dalam hidupku. Amin, saudara. Amin. Makanya orang yang sudah lahir baru dan memiliki roh baru, tandanya salah satunya dia menyukai firman. Dia bisa menikmati firman. Dia menyukai ibadah. Dia menyukai pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dia mulai suka bersaksi tentang Kristus. Mungkin dia bersaksi lewat perkataannya. Mungkin juga dia bersaksi lewat apa saja yang dia lakukan. Semua dia ingin lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan dia rindu terus untuk berkomunikasi
melalui firman Tuhan. Dia rindu terus untuk menikmati hadirat Tuhan. Dia rindu terus untuk menikmati pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Oh, luar biasa, saudara. Luar biasa. Itu indah sekali. Jadi, masih ingat yang pertama tadi. Hidup yang berkemenangan adalah bila kita hidup memiliki status baru di hadapan Allah. Amin, saudara. Kita melalui lahir baru, kita menjadi anak Allah, kita lahir dari firman, kita lahir dari Allah, dan kita lahir baru dan diperbarui oleh karya Roh Kudus. Apa yang baru dalam hidup kita? Kita memiliki roh yang baru, kita memiliki hati yang baru, hati yang taat dijauhkan dari hati yang keras, saudara, dan Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kita selama-lamanya untuk menuntun kita, saudara, untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Oh, luar biasa, saudara, luar biasa. Ini indah sekali, saudara. Bukankah ini sesuatu yang perlu kita syukuri? Kemudian yang ketiga, saudara, ya, yang juga kita harus syukuri dan kita harus tahu, saudara. Apa posisi kita setelah kita diciptakan baru melalui kelahiran baru, saudara? Setelah kita hidup dengan hati yang baru, roh yang baru, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, di mata Allah, posisi kita itu ada di mana? Ya, saudara. Siapa saudara di dalam Yesus itu? Amin, saudara. Ya. Saya mau sampaikan, posisi kita adalah kita bukan lagi orang dunia yang sedang berjuang untuk mudah-mudahan bisa masuk surga, seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain, seperti yang dilakukan oleh kepercayaan yang lain. Mereka sebagai orang berdosa, berusaha untuk tidak berdosa, berusaha untuk berbuat baik, dengan harapan mudah-mudahan nanti pada saat masa pengadilan, mereka bisa lolos dan masuk surga. Saudara, orang yang percaya Yesus, yang sudah mengalami kelahiran baru, tidak seperti itu. Kita bukan orang yang berbuat baik supaya mudah-mudahan masuk surga, tapi kita berbuat baik. Itu merupakan buah daripada keselamatan yang sudah kita terima dalam Yesus. Saya ulangi lagi, di dalam Yesus, keluarga kerajaan surga, memang keluarga kerajaan, memang keluarga dunia juga. Ya, ada KTP, saudara, ada KTP, ya, kita warga dunia secara fisik. Tapi dalam dimensi roh, engkau warga kerajaan surga. Engkau bukan orang dunia di mata Allah. Engkau bukan orang dunia yang sedang berusaha sendiri untuk mudah-mudahan masuk surga. Tapi engkau adalah warga surga yang sedang ada di dunia untuk misi surgawi. Amin. Perbuatan baik perlu? Ya. Tapi perbuatan baik kita justru merupakan buah daripada keselamatan yang sudah kita terima di dalam Yesus. Dan perbuatan baik itu kita lakukan di dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus bagi kemuliaan Allah. Terima kasih. Oh, puji Tuhan, saudara. Surga itu harus pasti, saudara. Jangan sampai surga itu tidak pasti. Orang yang hidupnya berisiko sangat tinggi adalah ketika orang itu tidak punya kepastian untuk masuk surga. Saya kasih contoh. Kalau sudah naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya, naik pesawat apa saja, saudara, ya. Kemudian sudah masuk ke dalam pesawat 10 menit lagi mau berangkat. Kemudian pramugari berkata, Bapak Ibu, para penumpang pesawat, terima kasih untuk kepercayaannya kepada pesawat kami. Nikmati apa-apa yang ada, kami akan melayani Bapak Ibu dengan baik. Perjalanan dari Jakarta ke Surabaya akan berlangsung sekitar 56 menit. Dan kami akan memenuhi apa yang Bapak Ibu perlukan dalam pesawat ini, sampaikan kepada kami. Kami berusaha melayani sebaik mungkin.
Cuman ada satu yang kami tidak bisa janji. Ya, kami betul-betul tidak bisa menjanjikan apakah benar-benar kita akan sampai selamat sampai di Surabaya. Namanya pesawat bisa mesinnya rusak di atas, namanya pesawat bisa ada petir atau halilintar yang menyambar, namanya pesawat bisa saja meledak di udara. Jadi terus terang Bapak Ibu, terbuka jujur, kami tidak bisa menjamin Bapak Ibu sampai dengan selamat di Surabaya. Ketika pramugari mengumumkan hal itu, berbicara seperti itu, maukah saudara naik pesawat itu? Adakah orang yang mau menggunakan pesawat itu? Tidak, saudara. Karena orang ingin sampai di Surabaya selamat, saudara. Sudah bayangkan, untuk pergi dari Jakarta ke Surabaya saja, kita ingin pasti selamat. Kita ingin pasti selamat, apakah itu naik pesawat, apakah itu naik apapun, saudara. Ya. Bagaimana mungkin kita ke surga atau neraka itu, saudara? Itu sifatnya kekal. Kalau kita masuk ke neraka, kita masuk kepada kebinasaan kekal. Tapi kalau kita masuk surga, kita masuk di dalam kemuliaan besar. Hidup bersama Yesus di surga selama-lamanya. Dengan penuh kemuliaan dan kebahagiaan. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kemiskinan dan kelaparan. Oh, hidup kekal selama-lamanya di dalam kemuliaan bersama Tuhan. Oh, luar biasa. Itu sebabnya kita harus tahu. Ya, yang terakhir ini. Ketika engkau di dalam Yesus, posisimu di mata Allah itu seperti apa? Yaitu kita bukan orang dunia yang sedang berjuang masuk surga, tapi kita warga surga yang ada di dunia. Karena misi surgawi untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Saudara, kita baca ayatnya, saudara. Semua saya sampaikan melalui perenungan akan firman Tuhan. Ya, saudara, kita baca ayatnya. Kita baca di Lukas 10, saudara. Lukas 10 ayatnya yang ke-20. Lukas 10 ayatnya yang ke-20, saudara. Ini latar belakang dari ayat ini adalah Yesus menyuruh murid-muridnya pergi untuk melayani berdua-dua. Jadi Yesus menyuruh muridnya kerja praktek, saudara. Yesus tidak ikut, ya, murid-muridnya berdua-dua disuruh melayani, masuk ke desa, masuk ke kota, saudara, untuk melayani, memberitakan kasih karunia Allah itu. Dan mereka diberi kuasa oleh Yesus. Dan apa yang terjadi ketika mereka pulang? Mereka lapor kepada Yesus. Mereka berkata, Yesus luar biasa, pelayanan kami berhasil. Ya, iblis dan setan diusir, banyak orang sakit disembuhkan, mujizat terjadi. Oh, mereka pasti lapor kepada Yesus dengan penuh semangat, penuh sukacita, dan penuh kebanggaan. Tapi sudah tahu apa jawab Yesus? Lukas 10 ayat 20. Ya, baca mulai ayat 19, saya baca. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saya ulangi lagi, ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin, saudara. Kenapa nama kita ada terdaftar di surga? Karena kita anak-anak Bapa. Kita warga kerajaan surga. Nama kita ada di kakak Bapa di surga. Surga adalah milik kita. Kita adalah pewaris kerajaan surga. Bukan oleh karena kebaikan kita, tapi oleh karena karya Yesus di kayu salib. Juru selamat dan penebus kita itu. Oh, luar biasa, saudara. Ya, kalau sudah tahu bahwa kita adalah warga kerajaan surga, nama kita tercatat di kerajaan surga, di kakaknya Bapa, maka hidup kita juga akan berkemenangan. Roh Kudus semakin bekerja, karena Roh Kudus itu bekerja sesuai firman. Semakin kita memahami firman, semakin Roh Kudus bekerja. Roh Kudus tidak akan bekerja di luar firman. Itu sebabnya semakin mengenal Yesus, semakin mengenal firman, Roh Kudus semakin bekerja. Semakin mengenal kasih Yesus, semakin mengenal kasih Allah melalui firman, kuasanya juga semakin nyata dalam hidup kita.
Oh, luar biasa. Yang ketiga, ingat, kita bukan warga dunia, tapi kita warga surga yang sedang ada di dunia karena misi surgawi. Satu ayat lagi sudah lihat. Lihatlah Yesus sebelum ditangkap, saudara. Ya, apa doa Yesus sebelum ditangkap? Itu ada di Yohanes 17, saudara. Injil Yohanes 17, yaitu Yohanes 17, ya, saudara. Yesus berdoa untuk murid-muridnya, ya, untuk orang-orang percaya, ya, termasuk kita. Kita yang percaya kita yang percaya Yesus adalah murid-murid Yesus dan orang percaya. Yesus berdoa bagi murid-muridnya dan bagi orang percaya. Sebelum dia ditangkap, apa doa Yesus? Yohanes 17 ayat 16 dan 18. Atau 16, 17, 18 saya baca. Saudara. Ayat 1 sampai 26 itu Yohanes pasal 17 ini, ayat 1 sampai 26 itu doa Yesus kepada Bapaknya sebelum dia ditangkap. Doa khusus untuk murid-muridnya. Tapi saya akan baca, atau kita akan baca ayat 16, 17, dan 18 saja. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ini doa Yesus, ya. Kalau mungkin pakai bahasa saya, Yesus waktu berdoa, Yesus berkata, "Ya Bapa, lihatlah orang-orang yang percaya kepadaku, orang-orang yang menerima aku. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Bapa, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia." Amin, saudara. Amin, saudara. Jadi yang ketiga, kita sadar bahwa kita warga surga yang ada di dunia karena misi surgawi untuk menjadi saksi Kristus bersama Roh Kudus. Melalui doa kita, melalui perkataan kita, melalui apapun yang kita lakukan, sebagai apapun dalam hidup ini, kita harus menjadi saksi Kristus untuk menggenapi misi kerajaan surga. Sudah di dalam kekristenan tidak ada bedanya lagi antara sekuler dan rohani. Mau jadi pendeta, mau jadi dokter, mau jadi perawat, mau jadi tenaga-tenaga medis di rumah sakit, menjadi ibu rumah tangga, menjadi pedagang, apapun. Kalau kita sudah di dalam Yesus, kita sudah menjadi ciptaan baru. Kita sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Kita memiliki misi kerajaan surga. Melalui pekerjaan kita, ucapan kita, apapun yang kita lakukan, melalui kesaksian kita, kita harus menyatakan, mengekspresikan Kristus itu, agar ada jiwa-jiwa lain yang juga diselamatkan. Dan saudara, Tuhan melengkapi kita dengan Roh Kudus. Dan saudara tahu siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Roh Kudus adalah Roh Kristus sendiri yang tinggal di dalam setiap kita dan tinggal di dalam gerejanya. Roh Kudus itu tinggal di dalam pribadi setiap orang percaya dan juga tinggal di dalam gerejanya. Saudara tahu gereja adalah lembaga surgawi yang ada di dalam dunia. Gereja bukan didirikan oleh manusia, tapi gereja didirikan oleh Yesus. Yesus berkata kepada Petrus, ya, melalui batu karang ini, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. Aku akan memberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di surga. Amin, saudara. Roh Kudus tinggal di dalam diri setiap kita dan tinggal di gerejanya, di mana kita bertumbuh. Di gereja kita bertumbuh, di luar gereja kita menjalankan misi kerajaan surga. Amin, saudara. Itu sebabnya di 1 Yohanes 4 ayat 4 firman-Nya berkata, roh yang di dalam kamu lebih besar dari roh-roh apapun yang ada dalam dunia ini. Di dunia ada banyak roh jahat,
Di dunia ini ada banyak roh-roh penyesat. Saudara, iblis dan setan masih ada di dalam dunia. Tapi firman Tuhan berkata, roh yang di dalam kamu lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi saudara. Renungkan, percayai, imani, hidupi. Saudara akan benar-benar menjadi seorang pemenang. Bukan cuma seorang pemenang, lebih dari pemenang di dalam menghadapi apapun pergumulan dalam dunia ini, bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Aku mengucap syukur. Aku memuji Engkau karena Engkau memberikan kepada kami kehidupan baru di dalam Kristus Yesus. Engkau menciptakan kami menjadi ciptaan yang baru. Bahkan Engkau memperbarui roh kami, hati kami, dan Roh Kudus tinggal di dalam kami. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan status kami, selain kami memang hidup di dunia, tapi kami adalah warga negara, warga surga, yang sedang ada di dunia untuk misi surgawi, menjadi saksi Kristus melalui kehidupan kami sebagai apapun. Terima kasih hamba-Mu yang sederhana ini, biarlah Engkau pakai menjadi berkat. Roh Kudus akan melengkapi, memperkaya, memperjelas, dan semua pendengar juga diberkati Tuhan. Dan lewat pencerahan ini, kami sekalian boleh hidup lebih dari segala pemenang bagi kemuliaan nama Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Senang sekali berjumpa. Selamat siang dan selamat bekerja. Tuhan memberkati kita semua.